metode pelayanan Squares seperti apa kira-kira? Squares ini amat menyadari bahwa tugasnya adalah memberitakan Injil, tanpa tambahan apa-apa, tanpa bentuk dan pembungkusan yang ketat. Nah, di kemudian hari secara bertahap, Squares menyusun sebuah buku tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengakuan percaya iman Kristen. Buku itu menjadi sarana pembantu untuk pengajaran katekisasi dan disampaikan secara populer sehingga segala sesuatu menjadi mudah dimengerti. Squares juga berusaha memasukkan agama Kristen dengan cara memberikan arah pada pekerjaan penduduk, dan itulah sistem pendidikan yang khas dipakai oleh Squares. Sifat pendidikan yang ditonjolkan Squares adalah melalui stelsel anak angkat dan stelsel murid. Hal itu amat berhasil memperkenalkan peradaban, pengetahuan, dan kabar gembira ke dalam lingkungan yang lebih luas. Akibatnya setiap rumah dari anak angkat dan para murid menjadi titik pusat yang menyinarkan cahaya tentang Injil. Setelah beberapa tahun di ladang misi, Squares mulai melirik pembangunan sekolah sebagai pembuka jalan masuknya agama Kristen. Untuk mewujudkan pendirian sekolah, ia mengajak para jemaat untuk membangun sekolah Kristen dan sekolah alihuru yang dikhususkan bagi mereka yang belum menerima Injil. Rencana pendirian sekolah itu berjalan dengan baik sebab Squares bekerja sama dengan pemerintah pada waktu itu. Di kemudian hari, sekolah yang dikhususkan bagi anak-anak alihuru atau penduduk primitif berubah menjadi sekolah sending atau sekolah kerohanian penginjilan. Dari situlah penginjilan semakin melebar di tanah Minahasa sehingga para orang tua dan setiap anak didik turut menjadi Kristen. Squares tidak bosan-bosannya mendidik para pemuda. Hasilnya para pemuda menjadi motor yang utama dalam pembangunan jemaat dan sekolah. Pembentukan jemaat dan pendirian sekolah merupakan strategi utama yang dipakai oleh Squares untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus. Karena itu di setiap sekolah diberikan seorang pembantu Injil yang bertugas sebagai guru. Para pembantu Injil itu di samping tugas pokoknya sebagai guru, mereka juga memberikan pelajaran agama sehingga lambat laun dapat mengumpulkan beberapa orang di sekitarnya yang kemudian dididik mengenal inti kebenaran Kristen. Setelah selesai pendidikan pendahuluan, kemajuan dalam pengetahuan dan perilaku, mereka akan dinilai juga dalam pelayanan dan dedikasinya. Jika ternyata mereka dinilai cukup mampu untuk dapat diterima dalam jemaat, penginjil tersebut akan dikukuhkan dengan pembaptisan. Nah, pada tahun 1839, sepeninggal misionaris Helen Dorn, Squares juga melakukan pelayanan secara bergantian dengan temannya Riddle ke Manado dan Kemah. Di Kemah, Squares menikahi Nona Constance yang di kemudian hari sangat membantu Squares dalam mempelajari bahasa-bahasa Minahasa. Karena Squares adalah seorang yang amat energik, ia memiliki daerah kerja yang lebih luas dari temannya Riddle yang hanya menetap di Tondan. Squares selain melayani di tempat tinggalnya di Languan, ia juga sangat sering ke Kakas sebab ia memiliki rumah kecil di sana. Di samping itu, ia juga banyak melakukan pelayanan ke daerah-daerah yang lain untuk memberitakan Injil, mendirikan sekolah, dan mengajarkan keterampilan pertukangan bahkan kesehatan. Pelayanan Squares sampai ke Ratahan dan di sana ia membangun sekolah dan kemudian menyerahkannya kepada penginjil Hoa Swasma. Di Belang, karena pengaruh Islam dan alihuru masih begitu kuat, usaha mendirikan sekolah oleh Squares gagal. Namun Squares yang rajin dan penuh cita rasa itu tidak kecewa. Walaupun postur tubuhnya agak pendek dan gemuk, ia sangat cekatan. Ia tidak mengenal siang dan malam bila melakukan pelayanan. Ia bahkan sering melakukan perjalanan yang jauh pada malam hari dengan kuda kesayangannya. Selain ke Manado, Kemah, dan Likupang di bagian utara tanah Minahasa, ia juga sampai ke pesisir selatan seperti Belang dan Ratahan. Di mana-mana ia berusaha mendirikan sekolah. Walaupun ia tidak begitu terampil mengatur organisasi, tetapi ia memiliki jiwa yang besar dalam misi pelayanan lapangan. Squares mengembara tidak henti-hentinya. Ia begitu sibuk dan selalu memikirkan pembentukan jemaat serta kebutuhannya, termasuk gedung sekolah dan gereja, penataan dan penyusunan peraturan jemaat. Nah, di negeri Tompaso, untuk pertama kalinya Squares membaptis anak-anak sekolah.
Kemudian ia melanjutkan pelayanannya sampai ke Wanua Kawangkoan, sebuah kewedanan yang cukup luas pada saat itu. Pelayanannya di Kawangkoan dianggap yang terbaik dari seluruh jemaat yang dibangunnya. Sekalipun Squires banyak menemui kesulitan dan tantangan, namun ia tidak pernah mengeluh.